Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan materi tentang peradaban Islam pada masa Khalifah Ali bin Abi Thalib. Perkenalkan, nama saya adalah Fikri Azhari Lil Walidain, mahasiswa PAI 2B. Saya sendiri akan mempresentasikan materi tentang A. Biografi Ali bin Abi Thalib, dan B. Kehidupan Ali bin Abi Thalib. Yang pertama, A. Biografi Ali bin Abi Thalib. Ali adalah putra Ali bin Abi Thalib bin Abdul Muthalib dan Fatimah binti Asad bin Hashim bin Abdul Manaf al-Qursyah al-Hashimiyah. Ali merupakan sepupu dan juga menantu dari Rasulullah SAW, yaitu suami dari putri Rasulullah, Fatimah Az-Zahra. Ali masuk Islam tatkala usianya belum mencapai 10 tahun. Dengan demikian, Ali adalah orang yang pertama kali masuk Islam dari kalangan anak-anak. Nabi Muhammad SAW sejak kecil diasuh oleh kakeknya Abdul Muthalib. Kemudian setelah kakeknya meninggal, beliau diasuh oleh pamannya Abu Thalib. Karena hasrat hendak menolong dan membalas jasa kepada pamannya, maka beliau mengasuh dan mendidik Nabi. B. Kehidupan Ali bin Abi Thalib. Pada usia remaja setelah wahyu turun, Ali banyak belajar langsung dari Nabi. Karena sebagai anak asuh, berkesempatan selalu dekat dengan Nabi, hal ini berkelanjutan hingga beliau menjadi menantu Nabi. Hal inilah yang menjadi bukti bagi sebagian kaum sufi bahwa ada pelajaran-pelajaran tertentu masalah rohani atau spirituality dalam bahasa Inggris, atau kaum salaf lebih suka menyebut istilah ihsan, atau yang kemudian dengan istilah tasawuf yang diajarkan Nabi khusus kepada beliau, tapi tidak kepada murid-murid atau sahabat-sahabat yang lain. Didikan langsung dari Nabi kepada Ali dalam semua aspek ilmu Islam, baik aspek zahir atau eksterior, atau syariah dan batin atau interior, atau tasawuf, menggembleng Ali menjadi seorang pemuda yang sangat cerdas, berani dan bijak. Baik, mungkin hanya sekian saja materi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Anggreni, mahasiswa PAI kelas 2B. Di sini saya akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Peradaban Islam pada masa Khalifah Ali bin Abi Thalib. Saya perwakilan dari kelompok 7 akan membaca poin C yang berjudul Bagaimana peran Ali bin Abi Thalib dalam kemajuan Islam. Menurut riwayat dari Al-Yaqubi dalam kitab Tarikhnya jilid 2 menyebutkan suatu peristiwa sebagai berikut. Dalam perjalanan pulang ke Madinah seusai menunaikan ibadah haji atau hijatul wada, malam hari Rasulullah SAW bersama rombongan tiba di suatu tempat dekat Jibrah yang dikenal dengan nama Ghadir Qum. Hari itu adalah hari ke-18 bulan Zulhijjah. Ia keluar dari kemahnya kemudian berkhutbah di depan jemaah sambil memegang tangan Imam Ali bin Abi Thalib. Dalam khutbahnya itu, antara lain ia berkata, "Barang siapa menganggap aku ini pemimpinnya, maka Ali adalah pemimpinnya. Ya Allah, pimpinlah orang yang mengakui kepemimpinannya dan musuhilah orang yang memusuhinya." Pengangkatan Abu Bakar sebagai khalifah tentu tidak disetujui keluarga Nabi Ahlul Bait dan pengikutnya. Beberapa riwayat berbeda pendapat waktu pembaiatan Ali bin Abi Thalib terhadap Abu Bakar sebagai khalifah pengganti Rasulullah. Ada yang meriwayatkan setelah Nabi dimakamkan. Ada yang beberapa hari setelah itu. Riwayat yang terbanyak adalah Ali membaiat Abu Bakar setelah Fatimah meninggal, yaitu 6 setelah meninggalnya Rasulullah demi mencegah perpecahan umat. Ada yang menyatakan bahwa Ali belum pantas untuk menyandang jabatan khalifah karena umumnya yang masih muda. Ada pula yang menyatakan bahwa kekhalifahan dan kenabian sebaiknya tidak berada di tangan Bani Hashim. Sekian presentasi dari saya.
Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan. Saya tutup dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rais. Saya berasal dari kelas 2 PAIB. Saya dari kelompok 7 SPI. Di sini saya akan mempresentasikan tentang masalah kekhalifahan Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib di sini berasal dari keturunan Bani Hashim. Ia adalah sepupu Nabi yang kemudian menjadi menantu Nabi Muhammad SAW setelah menikahi Fatimahuz Zahra, Sayyidah Fatimahuz Zahra. Dikutip dari Khulafaur Rasyidin, buku Khulafaur Rasyidin, Ali bin Abi Thalib di sini adalah satu-satunya sahabat yang dididik dari kecil oleh Nabi Muhammad SAW. Ali memerintahkan selama 6 tahun masa kepemerintahan Ali bin Abi Thalib, dari sejak beliau berumur 35 tahun hingga 40. Pengangkatan Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah pengganti daripada Utsman bin Affan. Setelah Utsman bin Affan wafat, keadaan semakin kacau. Kaum muslimin mendesak agar Ali dibaiat sebagai khalifah, sebagai pengganti Utsman bin Affan. Dalam suasana kacau ini pun Ali pun dibaiat di Masjid Madinah pada tanggal 25 Dzulhijjah. Pemerintahan Ali bin Abi Thalib. Ali diwarisi sebagai pergolakan. Masa pemerintahannya penuh dengan cobaan. Ali bin Abi Thalib ini selalu dihadapi dengan cobaan-cobaan selama beliau memerintahkan menjadi khalifah. Ia berusaha mengatasi dengan menarik para amir-amir, para menteri-menteri sebelumnya yang diangkat oleh Utsman bin Affan. Menteri-menteri yang sebelumnya diangkat oleh Utsman bin Affan, ia tarik menjadi menteri-menteri untuk menghadapi polemik-polemik yang pada masa itu Ali bin Abi Thalib memimpin sebagai khalifah. Ia juga mengambil alih tanah yang dihadiahkan Utsman kepada penduduk dengan menyerahkan hasil pendapatannya kepada negara. Ya, hasilnya untuk bersama-sama dibagi kepada negara. Ali mengembalikan sistem distribusi pajak tahunan di antara orang Islam yang pernah diterapkan pendahulunya Umar bin Khattab. Pemberontakan yang dihadapi Ali bin Abi Thalib diantaranya datang dari Tolhah, dari Zubair, dan dari Sayyidah Aisyah. Mereka mengecam Ali yang tak mau menghukum pembunuh Utsman. Mereka meminta agar ada pembalasan. Ali bin Abi Thalib yang ingin menghindari perang mengirim surat ke Talhah dan Zubair agar keduanya mau berunding untuk menyelesaikan perkara itu secara damai. Ali bin Abi Thalib mau damai ketika permasalahan seperti itu. Namun keduanya menolak surat daripada Ali bin Abi Thalib. Maka pertempuran hebat pun meletus. Pertempuran itu dikenal dengan nama Perang Jamal, Perang Unta, karena Aisyah menunggang unta. Zubair dan Talhah terbunuh, Aisyah ditawan dan dikirim kembali ke Madinah. Setelah pemberontakan itu padam, Ali bergerak dari Kufah ke Damaskus. Pasukan bertemu dengan pasukan Muawiyah di Siffin. Keduanya bertempur dan dikenal dengan nama Perang Siffin. Perang ini berakhir dengan tahkim, yakni dengan diangkatnya Al-Quran, atau biasa disebut arbitrase. Tapi tahkim menyelesaikan masalah. Bahkan tahkim menyebabkan munculnya golongan ketiga, yakni Khawarij. Nanti kalau dalam ilmu kalam itu ada yang namanya Khawarij, atau orang-orang yang keluar dari barisan Ali bin Abi Thalib, tidak ikut ke barisan Sayyidah, tidak ikut barisan ke Ali bin Abi Thalib. Masa kepemimpinan yang bergolak ini membuat tak banyak warisan yang ditinggalkan Ali. Salah satu dari sedikit warisan itu yakni penyempurnaan bahasa Arab. Penyempurnaan bahasa Arab di sini pada masa Ali bin Abi Thalib ialah Ali merintahkan Abu Aswad Ad-Du'ali untuk memberikan tanda-tanda baca dan tanda tulis di kitab-kitab nahwu. Harapannya, kenapa? Karena muslim di luar, muslim Arab dapat mempelajari Al-Quran dan hadis dengan benar. Ali juga membangun kota Kufah di Irak sebagai pusat pemerintahan, pusat pengembangan ilmu pengetahuannya. Berakhirnya Khalifah Ali bin Abi Thalib. Di masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib, umat terpecah menjadi 3 golongan, yakni Muawiyah, Syiah pengikut Abdullah bin Saba al-Yahudi yang menyusup barisan tentara Ali bin Abi Thalib. Yang ketiga Khawarij, yakni orang yang keluar dari barisan Ali bin Abi Thalib. Ini menyebabkan tentara makin lemah hingga pada 20 Ramadan 40 Hijriyah atau yang diketahui dengan 660 Masehi, Ali bin Abi Thalib dibunuh oleh Abdullah bin Muljam, anggota Khawarij yang keluar dari kelompok Ali bin Abi Thalib. Mungkin sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menjelaskan sedikit mengenai poin E,
yaitu dinamika pemerintahan di masa kekhalifahan Ali bin Abi Thalib. Masa pemerintahan Ali penuh dengan perang sivil. Khalifah ini dihadapkan pada situasi paling genting. Hal ini tentu berpengaruh pada kondisi sosial masyarakat dan ekonomi mereka. Sejak awal pemerintahannya sudah terlihat gejala-gejala akan munculnya perang sivil. Dan perang ini dipelopori oleh tokoh-tokoh masyarakat yang menjadi panutan sosial maupun agama. Satu pihak mereka juga sangat menghormati Ali. Kondisi yang seperti ini sangat menyengsarakan masyarakat. Hal yang paling menonjol pada masa pemerintahan Ali adalah munculnya aliran dalam Islam yang berawal dari permasalahan politik. Yang pertama yaitu Khawazir yang muncul pertama kali setelah perang Siffin. Pada awalnya adalah golongan politik yang tidak setuju dengan Ali. Akhirnya mereka memberontak kepada Ali. Anggapan mereka bahwa semua yang ikut dan menyetujui tahkim adalah kafir dan layak dibunuh. Yang kedua yaitu Syiah. Syiah adalah golongan atau aliran yang anti Khawazir. Pada awalnya juga golongan politik sebagai tandingan Khawazir. Mereka adalah yang membait Ali untuk kedua kalinya setelah masalah tahkim. Tapi pada pertengahan masa pemerintahan Ali, mereka mulai berubah menjadi golongan dalam agama karena anggapan mereka Ali lebih pantas menjadi khalifah. Yang ketiga yaitu mazhab Wishayah, yaitu keyakinan bahwa Nabi telah berwasiat untuk Ali agar melanjutkan kekhalifahannya. Mazhab ini adalah hasil rekayasa Abdullah bin Sabah. Yang keempat yaitu mazhab Sabaiyah. Mazhab ini pengikut Abdullah bin Sabah. Keyakinan golongan ini adalah adanya inkarnasi. Tidak banyak yang dapat dilakukan oleh Ali dalam pemerintahannya dalam bidang intelektual. Hal ini dikarenakan seluruh masa pemerintahannya tidak pernah stabil. Baiklah, sekian dapat saya sampaikan.